Ya, baik. Kita lanjut ke materi review kedua. Kita bahas mengenai working capital. Jadi modal kerja, working capital analysis, yaitu analisis modal kerja. Jadi berdasarkan pengertian atau definisi bahwa modal kerja ini adalah satu dana yang harus tersedia ya, guna pembiayaan operasional perusahaan sehari-hari. Jadi dana itu memang eh, memiliki apa pengaruh yang penting sekali dalam operasional perusahaan. Tidak mungkin suatu entitas tanpa modal kerja. Ya. Oke. Selanjutnya eh, ada beberapa konsep modal kerja yang sering digunakan, yaitu ada yang istilahnya konsep modal kerja yang disebut dengan konsep kuantitatif. Ya, jadi konsep kuantitatif ini adalah modal kerja di mana seluruh current asset ini dianggap sebagai modal kerja. Sehingga pada konsep kuantitatif di sini bahwa modal kerjanya disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Itu ya. Jadi dalam konsep ini lebih bersifat kuantitas dana, jumlah daripada dana yang digunakan. Sehingga seluruh current asset yang dipertaruhkan itulah yang dianggap sebagai modal kerja. Itu untuk konsep kuantitatif. Kemudian yang kedua konsep kualitatif. Nah ini sedikit berbeda dengan konsep kuantitatif di mana dalam konsep kualitatif di sini ini memperhitungkan juga mengenai current liability. Artinya mulai memperhitungkan berapa hutang lancarnya. Tujuannya adalah bahwa yang dianggap sebagai modal kerja ini adalah modal kerja yang memang sudah dikeluarkan dari hutang jangka pendeknya. Jadi kalau tadi di kuantitatif bahwa modal kerja itu adalah keseluruhan current asset, dalam konsep kualitatif maka keseluruhan current asset tersebut dikurangkan dengan seluruh current liabilities. Ya, intinya jadi disebut current asset netto atau net working capital. Itu ya. Oke. Jadi modal kerjanya ini berasal dari ekuitas, artinya dari pendanaan internal, atau jika menggunakan pendanaan luar berupa hutang, itu sifatnya long term debt, hutang jangka panjang. Jadi tidak menggunakan hutang jangka pendek. Itu yang dimaksud dengan konsep kualitatif. Selanjutnya konsep fungsional. Di sini lebih menitik beratkan pada fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan atau laba. Jadi kalau tadi untuk current asset untuk kuantitatif keseluruhan current asset, kalau untuk kualitatif kalau seluruh current asset dikurangi current liability, dalam konsep fungsional ini hanya akun-akun tertentu saja yang dianggap sebagai modal kerja, yaitu akun-akun yang memang menghasilkan pendapatan atau menghasilkan laba. Ya, jadi hanya akun-akunnya itu hanya cash, kemudian receivable, kemudian inventory, ditambah dengan depresiasi. Mengapa depresiasi diakui sebagai yang menghasilkan pendapatan atau laba? Misalkan begini,
suatu perusahaan kemudian menggunakan aset-aset tetap dalam memproduksi suatu barang, tentunya dalam hal memproduksi ini menghasilkan pendapatan. Nah, maka aset tetap yang digunakan itu tentunya harus dilakukan penyusutan atau depresiasi. Maka depresiasi inilah yang dianggap sebagai dana dalam menghasilkan pendapatan atau laba. Sehingga untuk konsep fungsional, maka depresiasi dianggap sebagai diakui sebagai modal kerja. Jadi selain kas, receivable, inventory, kemudian depresiasi. Untuk receivable atau untuk piutang, ini kan sebagian besar perusahaan menjual barangnya secara kredit, kemudian dari harga yang ditetapkan itu sudah mengandung satu keuntungan atau margin tertentu. Sehingga dalam konsep fungsional, margin daripada penjualan itu harus dikeluarkan. Akibatnya receivable-nya diakui sebesar harga pokoknya. Ya, misalkan di sini informasinya bahwa profit marginnya penjualan secara kredit itu sudah mengandung profit margin 20%, sehingga COGS-nya itu 80%. Selain itu penyusutan aset tetap ditetapkan sebesar 10%. Bisa dari nilai buku atau dari nilai cost. Ya, tergantung kebijakan. Nah, di sini kita asumsikan bahwa depresiasi aset tetap ini ditetapkan 10% dari nilai buku. Oke. Kemudian untuk jenis dari modal kerja sendiri, ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut modal kerja tetap atau permanent working capital, di mana terdiri dari primer, modal kerja minimum yang harus ada, utama ya. Jadi modal kerja minimum yang harus ada artinya memang di sini tidak bisa tidak, harus ada. Itu yang disebut primary working capital. Kemudian masih dari permanent working capital, itu ada yang disebut dengan normal working capital. Yaitu modal kerja dalam yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan seberapa luas produksi normal. Ya, ini kapasitas normalnya berapa sehingga dibutuhkan modal kerja berapa. Itu permanen working capital. Kemudian untuk pembagian jenis working capital kedua, itu ada yang disebut variable working capital. Dari kata variable, kita sering mendengar artinya berubah. Ya, jadi modal kerjanya ini berubah, disesuaikan tentunya dengan keadaan atau kebutuhan. Nah, di sini ada 3, contohnya ada seasonal working capital, artinya modal kerja yang disesuaikan dengan musim, gitu ya, dengan musim. Misalkan perusahaan pembuat jas hujan itu akan membutuhkan modal kerja lebih banyak saat kondisi hujan dibanding saat kemarau. Karena permintaan akan jas hujan di musim hujan itu lebih meningkat dibanding saat musim kemarau. Contohnya lagi, pedagang ayam, pedagang daging di pasar itu biasanya menjelang musim hari raya itu akan memerlukan modal kerja tambahan. Karena di saat-saat menjelang hari raya tersebut, maka permintaan atau demand untuk daging dan ayam itu lebih meningkat sehingga dibutuhkan modal kerja tambah. Oke. Kemudian yang kedua ada cyclical working capital. Di sini modal kerja dipengaruhi oleh cyclical atau konjungtur ekonomi. Artinya modal kerja ini tergantung kepada bagaimana kondisi ekonomi di suatu negara. Sebagai contoh, di masa inflasi, di mana satu keadaan secara umum harga barang-barang itu naik, maka perusahaan tentunya membutuhkan modal kerja dalam memperoleh barang atau operasional
perusahaan. Ya, artinya dengan kenaikan harga, misalkan yang tadinya untuk memperoleh sesuatu barang tersebut hanya 10 juta, dengan kondisi inflasi maka untuk memperoleh barang yang sama tersebut harus mengeluarkan uang sebesar 15 juta. Sehingga harus ada tambahan 5 juta. Itu yang dirubah akibat karena konjungtur. Ya. Kemudian emergency working capital. Di sini modal kerja darurat artinya modal kerja yang berubah diakibatkan karena situasi tertentu. Nah, sebagai contoh di saat ini di Indonesia bahkan di seluruh dunia sedang mengalami satu wabah COVID Corona, sehingga dalam hal kebutuhan working capital juga akan meningkat. Misalkan begini, perusahaan perhotelan atau perusahaan restoran itu akan membutuhkan modal kerja emergensi di mana untuk melakukan pembayaran gaji para karyawan. Ya, jadi di satu sisi membutuhkan modal kerja untuk gaji karyawan, namun di sisi lain tingkat penjualannya menurun. Itu yang disebut emergency working capital. Oke, itu ya untuk jenis-jenis jenis-jenis daripada modal kerja. Kita lihat, coba kita hitung berapa modal kerja berdasarkan di sini laporan yang ada. Misalkan kita menghitung berapa modal kerja PT Unilever untuk periode 2016 dan 2017. Kita ambil contoh di posisi tahun 2017. Yang pertama, bila mana menggunakan kita konsep kuantitatif, maka total modal kerja PT Unilever bisa kita hitung yaitu sebesar jumlah current asset. Jadi working capitalnya untuk PT Unilever Indonesia ini di tahun 2017 ini sebesar 7,9 triliun rupiah. Itu untuk konsep modal kerja berdasarkan kuantitas. Sedangkan ditinjau dari konsep modal kerja kualitatif, maka jumlah aset lancar 7,9 ini dikurangkan dulu dengan hutang lancarnya. Di sini kebetulan hutang lancar dari PT Unilever itu sebesar 12,5 triliun. Artinya hutang lancar ini lebih besar dibanding aset lancar. Sehingga terjadi defisit sebesar kurang lebih sekitar 4,6 triliun. Defisit bisa terjadi. Mengapa bisa demikian? Tentunya banyak kebijakan perusahaan di mana perusahaan ini dalam hal finance, dalam hal pembiayaan itu banyak menggunakan hutang jangka pendek. Memang kondisi ini berdampak pada likuiditas perusahaan. Artinya kemampuan dalam membayar hutangnya itu jelas agak repot karena masalahnya setiap 1 rupiah hutang itu hanya dijamin dengan kurang lebih sekitar karena likuiditasnya 7,9 dibagi 12,5 itu kurang lebih sekitar hanya 60%. Artinya 1 rupiah hutang ini hanya dijamin oleh 0,6 rupiah. Jadi kecil sekali untuk likuiditas, jadi kurang baik kalau berdasarkan referensi. Namun mungkin kita tidak
tidak bisa memutuskan apakah baik atau tidak, mungkin perusahaan lebih mengetahui apa kebijakan yang diambil ya. Jadi tidak selamanya likuiditas ini jelek, kurang dari 100. Namun ada di satu sisi mungkin ini ada tujuan tertentu, yaitu dengan lebih ke orientasi pada profitabilitas. Mungkin saja begitu. Ya, kemudian untuk modal kerja konsep fungsional, kita bisa lihat yaitu di mana dana-dana yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau laba. Yaitu ada kas dan setara kas, kemudian ada piutang dan ada persediaan. Nah, hanya saja tadi berdasarkan asumsi piutangnya artinya tingkat penjualannya ini mengandung margin 20%. Sehingga piutangnya harus dikembalikan berdasarkan harga COGS yaitu 80%. Jadi kalau kas dan setara kas yang 404 juta itu 404 miliar itu memang diakui sebagai modal kerja, kemudian inventory juga diakui, hanya saja untuk piutang ya, nah ini untuk piutang hanya diakui sebesar nilai COGS gitu ya. Oke. Itulah konsep modal kerja yang dibahas hari ini. Dan nanti selanjutnya kita bahas di sesi ketiga mengenai break even point. Demikian pembahasan mengenai modal kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.